Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kota Mekah mengalami krisis, di mana pada waktu itu tidak ada hukum yang berlaku. Mereka yang kuat, yang berkuasa, yang memiliki harta yang dapat berlaku sewenang-wenang. Hukum berada pada mereka yang memiliki kekuatan finansial, kekuatan keuangan, dan kekuatan kekuasaan. Pada saat itu banyak orang hidup dalam kemeranaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menawarkan keberuntungan, dan setiap orang pasti menginginkan hidupnya penuh dengan keberuntungan, dan mereka menanti kapan keberuntungan itu datang menghampiri kehidupan mereka. Dan mereka pun bertanya-tanya bagaimana caranya untuk sampai pada titik keberuntungan tersebut. Dan ketika hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menawarkan tentang kebahagiaan dan keberuntungan. Dan yang Nabi tawarkan itu adalah ketika Nabi kumpulkan orang-orang yang berada di kota Mekah. Dan ketika mereka sudah terhimpun semuanya, Nabi mengucapkan suatu ucapan, yang ucapannya ini diabadikan dalam berbagai riwayat hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Ucapan Nabi ini tentu membuat sebagian tokoh-tokoh kafir Quraisy tidak nyaman, karena yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nilai tauhid, nilai yang mengandung makna ikatan yang begitu kokoh dan begitu kuat dengan Sang Pencipta. Dan itu yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung, kalian akan bahagia. Berarti kalimat la ilaha illallah ini memang kalimat yang memang membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan. Dan tidak ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpegang teguh terhadap nilai tauhid ini kecuali dihantarkan oleh Sang Pencipta kepada nilai kebahagiaan dan keberuntungan.
Dan yang menyampaikan ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu banyak orang-orang yang tertindas, terkucilkan, terpinggirkan. Mereka tentu ingin hidup mereka berubah menjadi suatu keberuntungan, menjadi tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nilai tauhid ini akan mengeluarkan mereka dari kemeranaan. Nilai tauhid ini akan melepaskan mereka dari ikatan perbudakan, akan melepaskan mereka dari ikatan kemiskinan, termarginalkan, terpojokkan, tertindas dan lain sebagainya. Makanya kita menyaksikan para nabi-nabi yang hadir di pentas sejarah, dan yang mereka tampilkan itu adalah nilai tauhid, nilai mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya dakwah mereka ini diterima oleh orang-orang yang terpinggirkan, oleh orang-orang yang mengalami penindasan. Karena para nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat harkat manusia. Dan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Kita harus yakin itu, bahwasanya mereka yang setiap saat, setiap waktu dalam kehidupannya berpegang teguh terhadap la ilaha illallah, zikirnya la ilaha illallah, nafasnya la ilaha illallah, ucapannya adalah la ilaha illallah, dan dalam hatinya hanya terukir la ilaha illallah, maka pasti akan mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupannya. Ini sabda Rasul dan diyakini oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah yang la ilaha illallahnya itu begitu kuat, begitu mantap dalam dirinya, tentu membutuhkan syarat-syarat. Kita tentu tidak mau jadi hamba Allah yang lisannya pandai mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak diisi dengan la ilaha illallah. Hatinya masih diisi dengan Tuhan-Tuhan lain. Apalah gunanya jika lisan kita ini kita ucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hati kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kecintaan kita paling puncak bukan Allah, jika ketakutan kita paling tinggi bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan la ilaha illallah itu membutuhkan syarat agar ucapannya tersebut menjadi kokoh dan kuat. Para ulama salafus salihin memberikan beberapa syarat agar ucapan la ilaha illallah itu menjadi kokoh dan begitu kuat. Yang pertama adalah ilmu, sebagaimana yang termaktub dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum.
Allah memulai firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-19 dengan menyatakan fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-Nya mengucapkan la ilaha illallah tentu dengan pengetahuan dia tentang penciptanya. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mempelajari. Dan dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai mengucapkan la ilaha illallah dalam kehidupannya setiap saat. Baru berikutnya Allah katakan wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah engkau untuk dosamu. Orang yang berpegang teguh terhadap la ilaha illallah, maka setiap kali dia berdosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat, segera membaca kalimat-kalimat istighfar, permohonan ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia tidak menjadi orang yang egois. Dia juga beristighfar untuk lil mu'minina wal mu'minat, untuk orang mukminin, mukminat. Jadi kalau ada pertanyaan hukum membaca istighfar untuk mukminin, mukminat, hukumnya apa? Wajib. Wajib. Dalilnya jelas. Surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah yang perintahkan itu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah untuk dosamu dan dosa orang mukminin dan mukminat. Maka kalau ada saudara kita sedang membaca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, aminkan itu. Dia sedang menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam surat Muhammad ayat 19. Saling mendoakan untuk saudaranya, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Dan Allah mengakhiri firman-Nya dengan mengatakan wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Subhanahu wa taala tentu sangat tahu tentang tempat usaha dan tempat tinggal kalian. Jadi orang yang berpegang teguh kepada la ilaha illallah, dalam urusan dunianya dia tidak pernah lepas la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallahnya itu tidak hanya ketika dalam urusan spiritual, tidak. Dalam urusan dunianya, pekerjaannya, tetap la ilaha illallah dia bawa terus. Maka Allah katakan di sini Allah tahu tentang tempat usaha dan tempat tinggal. Karena usaha ini urusan dunia, tinggal juga urusan dunia. Allah tahu semuanya. Yang kedua, yakin. Ya. Harus yakin dengan yang kita ucapkan ini. Alangkah anehnya jika orang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam praktek hidupnya dia tidak yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering terjadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi sikap dan perbuatannya tidak menunjukkan dia mengakui tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkesan meremehkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat sahnya yang kedua ini, la ilaha illallah, adalah yakin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang amanu billah, adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita ucapkan la ilaha illallah, berarti kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah ragu, percaya terhadap kitab-kitab Allah, percaya terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, percaya terhadap segala macam bentuk ketentuan-ketentuan ilahiyah. Maka la ilaha illallah harus diisi dengan keyakinan yang begitu tinggi, begitu kuat, yakin yang begitu kokoh. Dan setelah dia beriman, setelah dia memiliki keyakinan yang begitu kokoh, summa lam yartabu, lalu dia tidak memiliki unsur keraguan sedikit pun. Karena ada orang awalnya yakin, tapi di tengah jalan berubah menjadi ragu. Dan orang mukmin hal itu tak boleh terjadi pada dirinya. Karena dia dilarang untuk sedikit pun menyematkan rasa keraguan akan Sang Pencipta. Tak boleh. Kalau dia ragu nanti lain ceritanya. Imannya hilang, berubah jadi munafik nanti. Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, lalu dia berjihad, berusaha dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan hartanya dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus sadiqun. Allah mengakhiri firman dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini, Allah katakan ulaika humus sadiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang sadiqun, yang benar keimanannya. Jadi potret keimanan yang benar ini Allah gambarkan, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Dan setelah memiliki kepercayaan yang begitu kokoh dan kuat kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, di tengah-tengah keyakinannya dan percayanya itu tidak ada sedikit pun unsur keraguan di dalamnya. Kalau dia sudah memiliki unsur keyakinan yang begitu kokoh dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka mudah baginya untuk berjihad. Makanya sering muncul pertanyaan, kenapa sulit kita temukan orang yang mau sungguh-sungguh berjihad? Karena imannya tidak kokoh. La ilaha illallahnya itu syarat yang kedua tentang yakin dalam la ilaha illallah itu tidak totalitas yakinnya. Kalau yakinnya totalitas, dia tidak pernah ragu. Panggilan jihad itu datang, dia langsung menyongsongnya. Dan berjihad dengan menggunakan hartanya itu yang paling utama. Lebih dahulu sebelum dengan menggunakan jiwanya. Dia korbankan apa yang dia miliki lebih dahulu, sebelum dia sodorkan dirinya sebagai martir dalam perjuangan tersebut. Tapi yang pertama kali dia habiskan semuanya yang dia miliki. Rasulullah SAW ketika berjuang pertama kali mensyiarkan Islam, apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali dalam perjuangannya? Nabi habiskan seluruh asetnya bersama Khadijah. Nabi bersama Khadijah di Mekah, mereka kaya raya. Nabi seorang manajer handal, Khadijatul Kubra seorang pemilik modal besar. Dan mereka berdua sukses dalam bisnis mereka. Dan ketika Nabi mulai mensyiarkan Islam, Nabi bersama Khadijatul Kubra bersepakat untuk menghabiskan seluruh aset mereka, harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad yang pertama kali mereka lakukan menggunakan bi amwalihim, harta itu. Nah, maka kalau muncul pertanyaan, mengapa panggilan jihad itu ketika datang kepada hamba-hamba Allah yang beriman mereka lambat menyongsongnya?
maka periksa kembali la ilaha illallahnya mereka itu. Yakinkah? Kokohkah? Kuatkah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat tadi Al-Hujurat ayat 15, maknanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kejujuran iman. Summa lam yartabu, itu berarti mensyaratkan kejujuran iman di situ. Dan jangan pernah ada keraguan sama sekali. Jika ada unsur keraguan, maka akan masuk dalam kategori orang yang Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 45. Masuk munafik dia. Orang munafik itu kan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di kemudian hari prakteknya ada unsur keraguan dia terhadap la ilaha illallah, sehingga berlakulah seperti yang terjadi dan dikisahkan dalam surat At-Taubah ayat 45 ini. Jadi dahulu orang-orang munafik di Madinah yang sudah datang kepada Nabi bersyahadat, dan rombongan-rombongan teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul dan Al-Akhnas bin Sariq, itu mereka kan sudah bersyahadat dan sudah mengungkapkan keimanan mereka. Tetapi setelah itu, ketika Nabi mengundang semuanya yang sudah beriman itu, Nabi undang untuk siap-siap berangkat perang, ternyata ada yang minta izin, berhalangan. Jadi kalau ada panggilan kebaikan terus ada yang minta izin, itu macam-macam modus izinnya. Bisa betul izinnya, bisa juga dia itu hanya muslihatnya, ya, bisa modus saja. Nah, ini terjadi pada orang-orang munafik waktu itu. Jadi ketika itu semua menyongsong ajakan Rasul untuk bertempur, tapi ada beberapa yang datang ke Nabi minta izin. Kan kata mereka kalau minta izin, kalau punya alasan kuat, pasti Nabi izinkan. Ada yang bilang sakit perut, ada yang bilang badannya meriang, ada yang bilang lagi flu, ada yang alasan anak, ada yang alasan keluarga. Datang izin ke Nabi agar diizinkan tidak ikut perang, karena mereka masih ingin dikatakan sebagai mukmin. Nah, masih ingin dikatakan mukmin, tetapi untuk perang nanti dulu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bongkar siapa mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang datang kepada engkau wahai Rasul, datang dan minta izin kepada engkau untuk tidak berangkat bersama engkau, itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bayangin nih, kesannya sederhana kan, minta izin tidak ikut perang, dan juga sah-sah saja kalau memang alasannya uzurnya syar'i. Tapi ternyata ini ternyata memang sebenarnya dia tidak sakit perut, sebenarnya nggak pusing, nggak meriang, nggak mau berangkat. Kenapa? Karena tidak punya keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir. Hati mereka itu nggak yakin kalau jihad fisabilillah itu jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan masih ada di antara saudara-saudara kita yang katanya beriman, tetapi perkataannya mengkritisi isi kandungan Al-Quran. Perkataannya menyelisihi pandangan jumhurul ulama, mayoritas ulama yang berpandangan terhadap salah satu tafsir Al-Quran yang sudah qat'i. Masa sih begitu? Emang begitu? Itu ucapan-ucapan seperti itu, ya, model
sama seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka kira berangkat perang itu ajakan Rasul semata. Padahal ketika Rasul mengajak mereka, Rasul katakan ini perintah Allah. Mereka nggak beriman. Kalau mereka benar-benar mukmin sejati, mereka menyambut apa yang Rasul perintahkan kepada mereka, karena mereka meyakini bahwa Nabi sampaikan ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah di situ kasih tahu, itu mereka yang datang izin wahai Rasul, ya. Orang-orang yang izin pamit tidak ikut dengan berbagai macam alasan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Walaupun sudah syahadat, dan syahadatnya depan Rasul. Wartabat qulubuhum. Dan Allah jelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hati mereka diisi dengan aneka keraguan. Ragu. Ya. Dan orang-orang, Allah jelaskan ini, orang-orang munafik ini yang hatinya sering diisi dengan keraguan, fahum fi raibihim yataraddadun. Allah gambarkan kondisi psikologis mereka, bahwasanya ya, keraguan-raguan yang dimiliki oleh mereka itu disebabkan ya, hati mereka selalu bimbang. Jadi sebenarnya untuk membaca karakter orang munafik itu, Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran tentang banyak kebimbangan yang sering mereka munculkan. Keputusannya penuh dengan kebimbangan, berubah-ubah. Pagi bilang apa, sore bilang apa. Hari ini ngomong apa, 2 hari kemudian ngomongnya apa. Fahum fi raibihim yataraddadun. Karena itu kata Allah, mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Jadi kebimbangan mereka itu terjadi disebabkan unsur keraguan yang ada pada hati. Kalau orang yang beriman, mukmin sejati, yakin, tadi itu, di atas tadi itu, yakin. Lawan daripada yakin, ragu. Mukmin yakin, munafik ragu. Poin yang ketiga, ikhlas. Makna dari ikhlas ini adalah murni. Ya, ibarat emas yang asli belum disepuh dengan apapun. Artinya memurnikan segala macam bentuk ibadah lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni. Kita kalau seumpamanya datang ke toko yang jualan madu, ada madu yang murni, ada madu yang tidak murni. Kita beli yang mana? Madu yang murni harganya mahal, 3 kali lipat daripada yang palsu itu, yang campuran itu. Yang campuran itu murah, terus yang murni ini mahal. Kita beli yang mana? Dan kita tahu ini murni.
Ini agama Allah. Allah sudah terangkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Allah sudah umumkan, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama yang murni. Yang murni yang mana ini? Islam. Yang tak terkontaminasi. Lalu kenapa setelah ada yang murni di hadapan kita itu, kita masih tertarik kepada yang KW itu? Lalu kenapa setelah yang murni itu bersama kita, terus kita masih mau menjaga perasaan yang tidak murni? Mengapa kita tidak bangga dengan kemurnian itu dan mensyiarkan yang murni itu? Mengapa harus bertenggang rasa yang sama yang tidak murni itu? Sedangkan yang tidak murni itu punya indikasi kemungkinan besar akan merusak. Ya, madunya nggak apa-apa deh, saya beli deh. Yang murni saya beli, murninya beli 2 madunya. Terus yang palsu, saya beli juga deh, nggak enak nih sama yang punya yang palsu. Beli juga, kita beli juga. Alasannya karena nggak enak. Terus minumnya digonta-ganti. Kira-kira sembuhnya cepat nggak? Minum juga, sampai di rumah minum juga. Udah buang uang, membeli sesuatu yang tidak mengandung unsur manfaat, terus dikonsumsi juga. Sedangkan sudah nyata nih, Allah sudah persembahkan kepada kita ada agama yang murni yang sudah Allah kasih. Tinggal kita sebagai hamba-hambanya menjalaninya. Disuruh jalan. Dan Allah mensyaratkannya tidak berat-berat sebenarnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kalian diperintahkan dalam surat Al-Baqarah. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali menyembah Dia Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Ya. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Allah suruh itu menyembah Dia Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishina lahuddin. Memurnikan ketaatan kepada agamanya. Beri nilai-nilai luhur agama yang sudah Allah tetapkan di situ, hukum-hukumnya, kanunnya, syariatnya dijaga, dijalankan. Dan Allah suruh lurus, hunafa, hanif, tidak bengkok kiri bengkok kanan, tidak banyak pernak-pernik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jujur. Jadi harusnya ucapan la ilaha illallah ini berdasarkan kejujuran, bukan kedustaan. Lisannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lisannya itu bersesuaian dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Karena jika hanya diucapkan berdasarkan lisannya, namun hatinya tidak mengiyakannya, maka dia dianggap tidak jujur dalam bertauhid. Sedangkan dalam konsep bertauhid kita disuruh untuk jujur. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 1 sampai ayat 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam surat Al-Ankabut Alif Lam Mim. Ahasiban nasu,
ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, mereka mengikrarkan keimanan mereka, kemudian mereka dilepaskan begitu saja tanpa ada ujian? Uji. Ada orang, anaknya mau masuk di UI. Anaknya bilang, saya cinta sama UI, saya pingin masuk kampus UI, saya pingin sekolah di situ, masuk di salah satu fakultasnya. Langsung diterima? Enggak. Walaupun dia puji-puji kampus itu, langsung diterima? Enggak. Bisa diterima lewat apa? Ujian. Diuji lewat beberapa tahapan. Berhasil, diterima kan? Kalau nggak berhasil, ulang lagi. Ini Allah bilang, apakah ya, manusia itu mengira bahwasanya setelah mereka mengucapkan beriman terus dibiarkan tanpa diuji? Diuji dengan masing-masing individu dengan tingkatan ujian yang berbeda-beda. Tapi intinya ada ujiannya. Karena Allah katakan di sini, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Ada umat-umat sebelum kami uji juga. Umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Setiap nabi-nabi mereka punya pengikutnya dan mereka mengalami ujian, keimanan mereka diuji. Umat Nabi Ibrahim diuji, umat Nabi Yusuf diuji, Nabi Ismail diuji, Ishak diuji, Nabi Isa diuji, Nabi Lot diuji, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya diuji, para tabi'innya diuji. Allah mengatakan semua yang mengatakan beriman nggak dilepas begitu saja, diuji imannya sampai di mana. Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Telah kami uji orang-orang sebelum mereka itu. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan dari situ Allah Subhanahu wa taala ya, mengetahui, dan sungguh Allah sangat mengetahui. Kan Allah yang punya semuanya skenario ini. Dengan ujian itu Allah tahu ya, siapa yang sadaku, siapa yang jujur, siapa yang benar, dan siapa yang dusta ya. Sandiwara mereka itu tidak akan bisa mereka mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka sandiwara mereka dapat mereka kelabui manusia, tapi tidak mereka kelabui Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fala ya'lamannal ladzina sadaqu. Ya. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa orang-orang yang sadaqu, yang benar, Allah tahu, yang jujur Allah tahu. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu siapa yang dusta. Maka syarat sahnya la ilaha illallah yang keempat itu adalah harus jujur. Syarat yang kelima, cinta. Jadi dia harus cinta sama la ilaha illallah. Cinta dengan segala macam bentuk konsekuensinya. Berarti dia juga harus benci segala sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah. Jadi dia harus benar-benar cinta dengan segala macam sesuatu yang akhirnya menjadikan dia benar-benar bertauhid. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang bersandar kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yattakhizuna wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, kata Allah, asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka jauh lebih sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka poin yang kelima ini adalah cinta. Betul-betul cinta terhadap la ilaha illallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahli la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.